Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Sebelum kita melanjut lebih mendalam tentang himpunan, mari kita lihat pengertian atau definisi himpunan. Himpunan adalah kelompok atau kumpulan objek atau benda yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal. Yang pertama, dari pernyataan berikut yang mana yang merupakan himpunan? Kumpulan warna lampu lalu lintas. Ingat, himpunan tadi adalah sesuatu yang bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, kumpulan warna lampu lalu lintas. Ini bisa kita definisikan objeknya dengan jelas, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Berarti ini himpunan. Karena jelas anggota-anggotanya. Kumpulan bunga harum. Oke. Ini bukan himpunan karena tidak jelas, ya. Bunga harumnya, tingkatan harumnya seperti apa? Bisa jadi menurut seseorang yang lain bunga ini harum, bisa jadi menurut yang lain lagi tidak harum. Ini tidak jelas, ya. Definisinya berarti ini bukan himpunan. Bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan bulat yang besar dari 0, kurang dari 1. Tidak ada anggotanya. Tapi ini himpunan. Yaitu himpunan kosong. Ada anggotanya himpunan kosong. Definisinya jelas. Cuman anggotanya adalah himpunan kosong. Karena bilangan antara 0 dengan 1 itu tak ada yang bulat. Ya, yang ada pecahan. Karena tidak ada yang bulat berarti himpunan kosong. Dia jelas bisa kita definisikan. Tapi jawabannya himpunan kosong. Yang keempat, kumpulan hewan berkaki 4. Ini jelas. Kambing, kerbau, ya itu berkaki 4. Berarti ini himpunan. Yang ini tadi himpunan kosong. Jadi jawabannya himpunan. Oke adik-adik, selanjutnya kita lihat cara menyajikan himpunan atau cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara. Yang pertama enumerasi, yaitu menyebutkan anggotanya. Ya, misal kita ingin menyebutkan anggota himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 8 misalnya. Oke, kita tinggal sebutkan anggotanya. Himpunan A adalah 3, 5, 7. Ya, ini kan bilangan ganjil antara 1 dengan 8. 3, 5, 7. Ini cara menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifat anggotanya. Yaitu A adalah semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Oke, ini cara menuliskan sifat anggotanya. Karena anggota A itu semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sama dengan ini. Yang lebih dari 1 kurang dari 8 bilangan ganjil itu 3, 5, 7.
Oke, yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 8 serta X bilangan ganjil. Oke, ini walaupun tandanya lebih kecil, 1 lebih kecil dengan X, boleh dibaca X lebih besar dari 1. Jadi ini ketiga-tiga ini maksudnya sama, yaitu bilangan 3, 5, 7. Tapi cara menyajikan atau menyatakannya berbeda. Yang pertama dengan cara menyebut anggotanya. Yang kedua dengan cara menulis sifatnya. Yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Adik-adik kita lihat contoh yang kedua. Yang ini kita disuruh menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya dan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama ya. Oke, K di mana semua X demikian, X lebih besar dan sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil 9, X bilangan bulat. Oke, berarti nilai X ini berada di antara negatif 1 dan 9, di mana ini ada sama dengan, berarti negatif 1-nya termasuk, 9-nya tidak termasuk. Ya, berarti anggotanya, yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya ya. Pertama mendaftarkan anggotanya, jadi K itu adalah negatif 1, karena ini ada sama dengan. Yang lebih besar dari negatif 1, 0. Ya, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 8. 9 tidak termasuk karena lebih kecil 9. Jadi jawaban ini. X lebih besar dan sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1, 0 dan seterusnya. Dan lebih kecil dari 9. Oke, ini dengan cara mendaftarkan anggotanya. Kemudian menyatakan sifatnya, yaitu K adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dan sama dengan negatif 1 dan lebih kecil dari 9. Oke, ini dengan menyatakan sifatnya. Oke, adik-adik, ini L sedemikian. L adalah semua himpunan X sedemikian X kuadrat sama dengan 9, bilangan bulat. Bilangan bulat berapa yang kalau kita kuadratkan 9? Ya, berarti 3 kuadrat 9. Negatif 3 kalau dikuadratkan juga 9. Karena negatif 3 kali negatif 3 juga positif 9. Ya, jadi L itu anggotanya adalah negatif 3 dan 3. Adik-adik, selanjutnya himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, dia kosong, tak punya anggota. Contohnya A adalah bilangan cacah yang kurang dari 0. Kita tahu bahwa bilangan cacah itu adalah ya bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 0 itu tidak ada, maka dia disebut himpunan kosong. Simbolkan atau notasikan yaitu A sama dengan
himpunan kosong. Ya, atau seperti ini, simbol himpunan kosong. Sedangkan himpunan semesta adalah kumpulan yang memuat semua anggota. Contohnya, jika A himpunan 3, 5, 7, dan 9 anggotanya, maka yang memuat himpunan A ini apa saja? Contohnya, yang himpunan semesta yang mungkin itu misalnya bilangan asli. Bilangan asli. Oke. Karena bilangan ini semua termasuk bilangan asli. 3 termasuk bilangan asli, 5 termasuk bilangan asli, 7 termasuk bilangan asli, 9 termasuk bilangan asli. Maka salah satu himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang mungkin lagi himpunan semestanya adalah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat contohnya bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi ini termasuk ke dalam bilangan bulat. 3, 5, 7, 9. Jadi himpunan semesta yang mungkin untuk 3, 5, 7, 9 ini salah satunya lagi adalah himpunan bilangan bulat. Contoh lainnya adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi 3, 5, 7, 9 ini termasuk bilangan cacah. Maka himpunan semesta yang mungkin bilangan cacah. Satu lagi himpunan bilangan real. Ya, bilangan nyata. Ya, bukan imajiner. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Yang A, sepeda motor, mobil, truk. Ya, himpunan semesta yang mungkin dari ini adalah A, yaitu kumpulan kendaraan bermotor. Oke. Bisa juga transportasi darat. Ini kan alat-alat transportasi di darat ya. Kumpulan transportasi darat. Oke, kita lihat contoh yang kedua, himpunan B, negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, dan 3. Himpunan semesta yang mungkin, ya kalau bilangan caca tak mungkin karena ada negatif, bilangan asli juga tak mungkin. Berarti yang mungkin adalah bilangan bulat. Ya, maaf ini semestanya ya, himpunan semestanya. Yaitu himpunan bilangan bulat. Kalau yang ini himpunan semesta yang mungkin lagi adalah himpunan bilangan real. Oke, ini adik-adik cara mencari himpunan semesta. Kita lanjut dengan sifat-sifat himpunan. Ada 4 yang akan kita pelajari di bagian sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan, kemudian himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan, yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan. Misal, A itu bilangannya adalah 1, 2, dan 3. Maka kardinalitas himpunannya dinotasikan dengan NA. Banyaknya anggota A. Ya. Berapa NA-nya? 1, 2, 3. Anggotanya 3. Itulah kardinalitas himpunan. Yang kedua, himpunan bagian. Ya, untuk memahami himpunan bagian kita lihat data berikut ya. Misalkan himpunan semesta S ini biasanya himpunan semesta disimbolkan dengan S 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini tak ada batasan. Dan A 1, 3, 5, 7, B 2, 4, 6, 8,
Himpunan C 48. Himpunan bagian simbolnya seperti ini. Ya, seperti huruf C. Oke. Apakah himpunan A termasuk ke dalam himpunan S? 1357 ya, ada di sini 135. Ini kalau kita teruskan 67. Berarti himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Ya, jadi himpunan bagian itu bagian dari. Di dalam A, semua A ada di S. Itu himpunan bagian. Jadi A bagian dari S. Kemudian apakah B juga bagian dari S? 2, 4, 6, 8. Ya, di sini kalau kita teruskan ada 6, ada 8. Berarti B himpunan bagian dari S. Kemudian C juga himpunan bagian dari S. Kemudian apakah B himpunan bagian dari A? Tidak ya, 2 tak ada di A. Begitu sebaliknya A juga bukan. Apakah C himpunan bagian dari A? 4 tak ada di sini, tapi C himpunan bagian dari B karena 4 ada di sini, 8 ada di sini, berarti C himpunan bagian dari B karena 4 dan 8 ada di B. Ya, C himpunan bagian dari B. Terus apakah B himpunan bagian dari C? Tidak, karena hanya 4 dan 8, 2, 6 tak ada. Jadi yang di depan ini adalah yang lebih kecil jumlahnya. Oke adik-adik, kita lanjut dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari A yaitu himpunan-himpunan bagian dari A. Simbolnya PA. Kita contohkan, misalnya A punya anggota A, B, dan C. Oke. Himpunan bagiannya antara lain yang pertama yang anggotanya 0. Ya, yang anggotanya 0 itu yaitu himpunan kosong. Jumlahnya ada 1, yaitu ini himpunan kosong. Maksudnya apa? Himpunan bagian A yang tidak memiliki anggota. Berarti himpunan kosong karena tak ada, masing-masing ada anggota. Kemudian yang satu anggota berarti A, B, kemudian C. Berarti 1, 2, ada 3. Oke, ini himpunan bagian A yang memiliki 1 anggota. Himpunan bagian A yang memiliki 2 anggota. AB, kemudian AB sudah, AB, kemudian AC, AB, AC. Kalau BA sama dengan AB berarti kita lanjut BC. AB, AC, BA sama dengan AB, BC, CB sama dengan BC, berarti cuman 3 anggota. Oke. Kemudian kita lihat yang 3 anggota. A, B, C. Berarti ada 1 cuman A, B, C. Berarti totalnya 4, 5, 6, 7, 8. 8 anggota. Inilah himpunan kuasa dari himpunan A, yaitu himpunan-himpunan bagian dari A. Yang memiliki 0 anggota ada 1, yaitu ini. 1 anggota ada 3, 2 anggota ada 3, 3 anggota ada 1, totalnya 8. Oke, banyaknya himpunan kuasa dari A disimbolkan NPA. Bisa kita gunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah anggota. Sekarang kita cari jumlah anggota atau banyaknya himpunan kuasanya, yaitu 2 pangkat N. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat anggotanya 1, 2, 3, ada 3, 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, ada 8, sama dengan ini.
Jadi banyaknya anggota dari himpunan kuasa, bisa dirumuskan dengan 2 pangkat N. Terus himpunan kuasanya yang mana? Ya yang ini, himpunan-himpunan bagiannya. Adik-adik, kesamaan dari himpunan ya. Kesamaan himpunan kita simbolkan A sama dengan B. Ya. Dua himpunan dikatakan sama apabila A himpunan bagian B dan B juga himpunan bagian A. Kita lihat contohnya, harum. Harum, ini ada H, A, R, U, M. Berarti semua anggota A merupakan anggota B dan semua anggota B merupakan anggota A. Jadi ini A sama dengan B. Jika ada satu yang tidak sama, berarti A tidak sama dengan B. Dua himpunan dikatakan ekivalen apabila jumlah A sama dengan jumlah B. Kita lihat jumlah A. Jumlah A itu 2, 3, 4, 5. Jumlah B juga 5. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti NA sama dengan NB. Jadi dua himpunan ini kita sebut ekivalen. Jadi A ekivalen B. Karena jumlah anggotanya sama. Dua himpunan yang sama sudah pasti ekivalen. Karena anggotanya sama, pasti jumlahnya sama. Tapi dua himpunan yang ekivalen belum tentu himpunannya sama. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Ini mempunyai 5 anggota. A, B, C, D, E juga mempunyai 5 anggota. Ini ekivalen karena jumlah anggotanya sama atau kardinalitasnya sama. Ya. Tetapi ini tidak himpunan yang sama karena anggota-anggotanya berbeda, hanya jumlah anggotanya atau kardinalitasnya yang sama. Jadi dua himpunan yang sama sudah pasti ekivalen, tetapi dua himpunan yang ekivalen belum tahu himpunan yang sama. Atau yang keempat, tentukan kardinalitas dan semua himpunan kuasa dari A 1, 2, 3, 4. Kardinalitas yaitu banyaknya anggotanya, yaitu NA sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, untuk menentukan semua himpunan kuasanya kita buat yang anggotanya 0 dulu. Yang anggotanya 0. Yang anggotanya 0 ya. Anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Di sini ada 1. Kemudian yang anggotanya 1 yaitu 1, 2, masing-masingnya ya, 3, 4. Ada 4. Yang anggotanya 2 atau 2 anggota. 1, 2, 1, 3. Ya, caranya 1, 2, 1, 3. Kemudian 1, 4. Oke. Kemudian kita lanjut ya, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kalau 2, 1 kembali ke 1, 2, berarti kita lanjut ke 2, 3. Ya. 2, 3. 2, 4. Oke, 2, 1 sudah, 2, 3 sudah, 2, 4 sudah. Oke, kemudian kita lanjut ke 3. 3, 1 ini ya, 3, 2 ini, 3, 4 langsung ya. 3, 4. Oke, 4, 1 sudah, 4, 2 sudah, 4, 3 sudah. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang 2 anggota.
yang 3 anggota. Oke, yang 3 anggota. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Oke, dah. Kemudian 1, 3, 4. 1, 2 kan sudah tadi. 1, 2, 3 dengan 1, 2, 4. Sekarang 1, 3. 1, 3, 4. Oke adik-adik. 1, 3, 4 sudah. Kemudian satunya sudah habis ya. 1, 2, 3 sudah. 1, 2, 4 sudah. 1, 3, 4 sudah. Oke, sekarang 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 1. Dah 1, 2, 3 ya. Berarti 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Kemudian yang 4 anggota. Yang anggotanya 4. Ya 1, 2, 3, 4. Ada 1 anggota. Totalnya 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Jadi jumlahnya 16. Ya. Jadi himpunan kuasanya ada 16 ya. Kita buktikan dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N. 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Oke. Jadi ini semua himpunan kuasanya. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan beberapa soal-soal latihan untuk adik-adik memantapkan materi himpunan ini. Jika ada keraguan dalam mengerjakan, silakan tulis di komentar di bawah ini. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.